Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan wilayah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tata ruang dan perkembangan wilayah. Kita mulai dari makna pembangunan wilayah itu sendiri. Ada beberapa pakar dan makna pembangunan juga dicantumkan dalam undang-undang. Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Selain itu, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai makna pembangunan, seperti Prof. Ginanjar Kartasasmita menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Dari makna pembangunan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan wilayah adalah upaya perubahan wilayah yang direncanakan sesuai dengan tujuannya. Pada pembangunan wilayah, terdapat beberapa teori-teori. Yang pertama ada teori lokasi pertanian. Teori ini menjelaskan mengenai struktur ruang yang bersifat monosentris atau pusatnya berada di tengah, berupa tempat tinggal tuan tanah yang menjadi pusat perdagangan, di mana setiap wilayah menjadi daerah pertanian. Jadi tuan tanah atau pusat perdagangannya berada di tengah, sedangkan untuk wilayah pertaniannya tersebar di seluruh wilayah di sekitarnya, jadi tidak merata. Sewa tanah akan semakin mahal apabila tanah yang ada mendekati wilayah pusat perdagangan. Tetapi teori ini kurang relevan dengan kondisi saat ini, karena pada saat ini arah pembangunan yang ada menuju ke industrialisasi. Berikutnya ada teori lokasi industri. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri, yaitu faktor regional dan faktor aglomerasi. Faktor regional mencakup tempat yang mempengaruhi biaya produksi. Pembangunan industri memilih tempat dengan biaya produksi yang paling rendah. Biaya di sini mencakup mengenai biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Kemudian ada faktor aglomerasi. Faktor aglomerasi mempengaruhi terjadinya pemusatan industri akibat keterkaitan sarana prasarana dan aksesibilitas yang memadai. Kemudian masuk ke teori tempat sentral. Teori tempat sentral merupakan lokasi yang mampu melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat terpusat atau sentral. Dalam teori ini terdapat dua konsep dasar yang perlu diperhatikan, yaitu adanya range atau jangkauan dan threshold atau ambang. Range atau jangkauan yaitu jarak yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Semakin dekat jaraknya dengan daerah pusat, maka semakin mudah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk threshold atau ambang adalah jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Jikalau wilayah tersebut sangat penuh dengan populasi penduduk, maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan sulit untuk terpenuhi. Jadi ada batas-batas tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian ada teori kerucut permintaan. Teori ini menjelaskan bahwa lokasi industri harus mementingkan kondisi monopoli industri dan mengabaikan faktor biaya industri. Teori ini berbeda dengan teori lokasi industri. Lokasi industri tidak perlu terletak di area dengan biaya industri yang minimum, tetapi terletak di area yang luas dengan permintaan yang maksimum, sehingga membuat industri memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Tempat pertumbuhan terjadi di tempat yang disebut dengan pusat atau kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh bagi daerah atau lingkungan di sekitarnya. Kutub pertumbuhan dipahami sebagai pusat kegiatan ekonomi dominan. Sebuah kutub memiliki dimensi keruangan seperti negara, wilayah, dan kota. Pertumbuhan hanya terjadi di lokasi-lokasi tertentu karena adanya pengembangan industri lokasi yang dapat mempengaruhi ekonomi daerah sekitarnya. Terakhir ada teori kutub pembangunan. Teori ini menjelaskan kutub pembangunan sebagai pusat industri yang menciptakan kemakmuran dan pasar untuk wilayah satelit di sekitarnya.
serangkaian industri yang berkembang di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di seluruh zona pengaruhnya menjadi kutub pembangunan regional. Itu tadi teori-teori mengenai pembangunan wilayah. Masuk ke daya dukung wilayah. Daya dukung wilayah dapat diartikan sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Jadi, ada dua variabel yang perlu diperhatikan, yaitu potensi lahan dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan terus meningkat, tetapi tidak dengan potensi lahan, karena memang sumber daya lahan terbatas. Daya dukung wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama ada daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup dengan layak. Konsep daya dukung lahan pertanian dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi fisik suatu wilayah. Kondisi sosial mencakup jumlah penduduk dan sedangkan kondisi fisik wilayah mencakup luas lahan panen, produktivitas lahan. Kemudian ada daya dukung lahan permukiman. Permukiman sendiri diartikan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Sedangkan daya dukung lahan permukiman adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang dapat menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Karakteristik lahan untuk permukiman dinilai berdasarkan karakteristik lahan yang mempengaruhi fondasi bangunan, kenyamanan, dan keselamatan. Masuk ke daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Berikutnya kita akan masuk ke daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Dan terakhir ada daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum, baik jumlah maupun volume, pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. Itu tadi pembahasan mengenai kelima daya dukung yang ada. Terakhir kita akan membahas mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Adapun tujuan pembangunan wilayah berkelanjutan terdiri dari pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan, pengamanan terhadap kelestarian SDA, dan lingkungan hidup yang ada, serta pencegahan terhadap gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik demi generasi mendatang. Kemudian mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik di masa kini maupun masa mendatang. Kemudian mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat jangka panjang maupun jangka pendek. Terakhir, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Itu tadi pembahasan mengenai pembangunan wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.